semuanya, di zaman saat ini kita hampir tidak bisa lepas dari yang namanya media dan internet. Lalu, seberapa besar sih pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk itu, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih kompleks, mari simak video kali ini. The media also allows us to be informed about what's going on in the world. And they can also help us have fun, learn, and get to know things that we may not have otherwise known. Nah, setelah kita melihat bagaimana media membantu kita terhubung dan belajar di video tersebut, sekarang kita simak video lain yuk. Segala aktivitas kita di internet ternyata jadi sebuah catatan tentang diri kita. Apa yang kita suka, siapa yang kita idolain, tempat nongkrong favorit kita, dan banyak lagi. Nah, setelah kita simak kedua video barusan, yuk saatnya kita simak pembahasan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian kualitatif serta teman-teman mahasiswa komunikasi 2024. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk memaparkan hasil kerja keras kami dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bukan sekadar tugas akademik bagi kami. Ini adalah upaya untuk menangkap suara-suara autentik dari para mahasiswa di sekolah vokasi mengenai bagaimana mereka menavigasi hidup mereka di tengah kepungan teknologi digital. Kita sering melihat remaja hanya sekadar bermain ponsel. Namun, melalui pendekatan natif ini, kami menemukan bahwa ada strategi, ada kecemasan, dan ada harapan yang mereka bangun di setiap ketukan layar mereka. Selama presentasi ke depan, kami akan membedah secara detail mulai dari alasan mengapa kami memilih SMK Negeri 4 Jakarta, functional theory yang menjadi pisau analisis kami, hingga narasi-narasi unik dari para informan yang menggambarkan bagaimana media sosial telah menjadi ekosistem baru dalam pendidikan dan kesehatan mental mereka. Kami berharap presentasi ini tidak hanya menjadi paparan data, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang memperkaya perspektif kita semua mengenai literasi digital di era modern ini. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, kami adalah kelompok 2 dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Saya sendiri, Syaidah Saprinal, dengan NIM 141624004, dan rekan saya, Almira Aulia Nurvita, dengan NIM 141624007. Sebagai mahasiswa komunikasi, kami sangat tertarik bagaimana teori-teori fungsional khususnya bekerja secara nyata di lapangan, khususnya pada audiens remaja. Sesi presentasi ke depan akan kami bagi menjadi 5 bagian besar. Kita akan mulai dari pendahuluan untuk melihat latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan kajian teori, metodologi yang kami gunakan, lalu masuk ke bagian inti yaitu hasil dan pembahasan, hingga ditutup dengan kesimpulan serta saran. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita resapi kutipan ini. Digital media is not just a tool, it's an environment where we live, learn, and share story. Kalimat ini menjadi roh penelitian kami. Media sosial bukan lagi sekadar aplikasi di ponsel, tapi sudah menjadi ekosistem di tempat siswa-siswa kita tumbuh dan belajar. Mengapa penelitian ini penting? Kita berada di era masyarakat informasi yang sangat dinamis. Media sosial telah bergeser fungsinya menjadi lingkungan digital utama. Kami menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana individu memberikan makna pada setiap aktivitas digital mereka. Kami ingin menggali narasi subjektif untuk melihat sejauh mana platform ini mempengaruhi pola komunikasi manusia modern. Remaja adalah kelompok digital yang menjadi media sosial sebagai panggung utama pencarian identitas mereka. Bagi mereka, ini bukan hanya tempat posting foto, tapi sarana sosialisasi yang paling efektif.
Fenomena ini membuat batasan dunia nyata dan maya menjadi kabur. Memahami perilaku digital mereka hari ini adalah potret masa depan interaksi sosial kita. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah membawa kita ke dalam era masyarakat informasi yang sangat dinamis. Media sosial bukan lagi sekadar alat tambahan, melainkan telah menjadi lingkungan digital di mana interaksi sosial berlangsung setiap saat. Penelitian ini berpijak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana individu-individu di dalamnya memberikan makna pada setiap aktivitas digital mereka. Fokus utama kami adalah menggali narasi subjektif guna melihat sejauh mana media sosial mempengaruhi pola komunikasi manusia di era modern. Remaja merupakan kelompok digital natif menjadi media sosial sebagai ruang utama dalam proses pencarian identitas diri. Bagi mereka, platform digital bukan hanya tempat berbagi foto, melainkan panggung ekspresi, sekaligus sarana sosialisasi yang paling efektif. Fenomena ini menciptakan budaya baru di mana batasan antara dunia nyata dan dunia maya menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, memahami perilaku digital remaja menjadi sangat krusial karena hal tersebut mencerminkan potret masa depan interaksi sosial kita. Kami memilih SMK Negeri 48 Jakarta karena karakteristik siswanya yang unik sebagai siswa sekolah kejuruan yang dituntut kreatif dan adaptif terhadap teknologi. Mereka terpantau sangat aktif menggunakan media sosial untuk akademik maupun hiburan. Menariknya ditemukan kecenderungan media sosial digunakan sebagai pelarian dari kejenuhan tugas-tugas produktif yang padat. Inilah realitas yang ingin kami potret secara mendalam. Siswa SMK Negeri 48 Jakarta memiliki karakteristik unik karena mereka dididik dalam lingkungan sekolah kejuruan yang menuntut kreativitas dan adaptasi teknologi tinggi. Dalam kesehariannya, para siswa terpantau sangat aktif menggunakan platform media sosial baik kepentingan akademik maupun hiburan. Terdapat kecenderungan bahwa media sosial digunakan sebagai pelarian dari kejenuhan tugas-tugas produktif yang cukup padat di sekolah. Realitas inilah yang menarik perhatian kami untuk meneliti bagaimana mereka menyeimbangkan fungsi-fungsi media sosial tersebut dalam kehidupan sekolah. Fokus penelitian kami dirumuskan dalam pertanyaan, bagaimana narasi pengalaman siswa kelas 11 SMK Negeri 48 Jakarta dalam memaknai fungsi media sosial yang mencakup dimensi surveillance, interpretasi, value transmission, dan entertainment. Tujuannya jelas, untuk mengetahui narasi pengalaman siswa kelas 11 SMK Negeri 48 Jakarta dalam memahami fungsi media yang mencakup dimensi surveillance, interpretasi, value transmission, socialization, dan entertainment. Manfaat penelitian kami yaitu ada dua. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya dalam bidang studi media dan literasi digital mengenai bagaimana audiens remaja mengonstruksi makna atas fungsi media di kehidupan sekolah sehari-hari. Kedua, manfaat praktis bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi praktisi komunikasi dan tenaga pendidik di SMK Negeri 48 Jakarta dalam memahami pola komunikasi media siswa sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan materi edukasi literasi digital dan relevan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kajian teori. Penelitian ini menggunakan konsep penelitian kualitatif menurut Creswell sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna subjektif yang diberikan individu terhadap masalah sosial. Fokus utama adalah pada pemaknaan pengalaman siswa terhadap platform digital yang mereka gunakan, bukan pada data statistik. Terdapat 10 jurnal yang terindeksasi Sinta 2 yang ditinjau untuk memposisikan penelitian ini. Perbedaan utamanya terletak pada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif lapangan di SMK Negeri 48 Jakarta untuk menggali fungsi media secara luas atau fungsional.
Sementara penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada akses pedagogis, minat belajar, atau studi pustaka. Penelitian ini menggunakan fungsional teori yang memandang komunikasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu sistem sosial, serta menjelaskan bagaimana individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan fungsional mereka. Mari kita bedah 4 variabel yang kami gunakan. Pertama, variabel fungsi surveillance atau pengawasan, yaitu media sosial berfungsi sebagai radar informasi primer bagi siswa untuk memantau agenda akademik, kebijakan sekolah, serta mencari referensi materi pembelajaran secara cepat dan aktual. Kedua, fungsi interpretasi, yaitu melalui fitur interaktif media sosial membantu siswa mengolah makna suatu peristiwa dan memvalidasi pandangan pribadi mereka dengan merujuk pada opini figur otoritas atau diskusi publik di kolom komentar. Ketiga, fungsi values transmission atau socialization, yaitu platform digital berperan sebagai agen sosial yang membentuk identitas siswa melalui adopsi norma kelompok, tren estetika, dan pemeliharaan citra diri atau personal branding di lingkungan sekolah. Keempat, fungsi entertainment atau hiburan, yaitu media sosial dimanfaatkan sebagai sarana katarsis emosional dan pelarian sejenak untuk melepaskan ketegangan syaraf serta kejenuhan akibat beban tugas produktif yang tinggi di sekolah. Lalu operasional konsep yang kami gunakan. Yang pertama, surveillance atau pengawasan media sosial digunakan oleh siswa sebagai instrumen untuk memantau informasi terkini secara cepat, baik mengenai kebijakan sekolah, agenda akademik, maupun pencarian referensi materi tugas produktif. Interpretasi. Melalui interaksi digital, siswa mampu mengolah makna suatu peristiwa dan memvalidasi pandangan pribadi mereka dengan merujuk pada opini figur otoritas atau diskusi publik di kolom komentar. Value transmission atau socialization. Platform digital berperan sebagai agen sosial yang membentuk identitas siswa melalui adopsi norma kelompok, tren estetika, atau pemeliharaan citra diri atau personal branding di lingkungan sekolah. Entertainment atau hiburan media sosial dimanfaatkan secara sadar sebagai sarana katarsis emosional dan pelarian sejenak untuk melepaskan ketegangan syaraf serta kejenuhan akibat beban aktivitas belajar yang tinggi. Metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kami menggunakan paradigma interpretif, di mana peneliti berupaya memahami fungsi media berdasarkan pengalaman subjektif individu yang unik. Makna yang dimiliki partisipan menjadi pusat analisis untuk menggambarkan kompleksitas dinamika sosial di sekolah. Penelitian kami menggunakan kualitatif naratif dipilih untuk menangkap kronologi cerita hidup siswa dalam menggunakan media sosial. Sifat penelitian ini adalah emergent atau fleksibel, menyesuaikan dengan temuan unik di lapangan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Almira Aulia Nurvita. Kepada Almira, saya persilakan. Baik, terima kasih Syahida. Berikutnya ada metode penelitian, di mana peneliti di sini bertindak sebagai instrumen utama. Kami melakukan interaksi intensif melalui teknik triadik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Berikutnya, teknik menarikkan informan kami melalui teknik triadik yang meliputi wawancara mendalam atau in-depth interview, observasi partisipasif terhadap aktivitas digital, serta studi dokumentasi terkait perilaku media sosial siswa. Informan dipilih menggunakan teknik tertentu. Biasanya, kami menggunakan proses sampling berdasarkan kriteria siswa kelas 11 SMK Negeri 48 Jakarta untuk memastikan data naratif yang dihasilkan kaya akan konteks.
Terkait keabsahan data, dipastikan melalui penggunaan berbagai sumber data, yaitu multiple forms of data, seperti wawancara, observasi, dan informasi audiovisual untuk memperkaya analisis. Proses analisis coding data kami dilakukan secara induktif, membangun tema-tema umum dari data khusus yang ditemukan dalam narasi siswa untuk menemukan pola interaksi sosial yang dominan. Strategi penelitian kami yakni naratif pengalaman seseorang, di mana kami mengambil informan di SMKN 48 Jakarta karena ada tingginya tingkat penggunaan teknologi digital kreatif oleh siswanya yang memungkinkan peneliti menangkap ekologi komunikasi yang autentik. Berikutnya, metode analisis data yang diarahkan untuk membedah pengalaman emosional dan praktis siswa, dengan menempatkan perspektif mereka sebagai sumber kebenaran utama dalam realitas sosial mereka. Kemudian, kita masuk ke pembahasan hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Profil lokasi penelitian yang kami ambil yaitu pertama, lokasi penelitian, di mana kami meneliti di SMKN 48 Jakarta yang bertempatan di Klender, Jawa Timur, di mana SMKN 48 Jakarta tersebut merupakan sekolah vokasi berakreditasi A dengan moto The Golden Ways for Success, menggunakan kurikulum merdeka dengan fasilitas laboratorium komputer dan ruang kelas yang mendukung interaksi digital intensif. Yang kedua, karakteristik informan, di mana penelitian kami melalui proposal sampling dipilih sebanyak 5 informan, yaitu informan A, B, C, D, dan E dari kelas 11 yang memenuhi kriteria kami, yaitu penggunaan media sosial lebih dari 1 jam per hari, memiliki akun aktif, dan memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, relevansi data. Ada penelitian kami yang memilih 5 informan ini bertujuan untuk menggali narasi mendalam mengenai fungsi media, yaitu surveillance, interpretation, value transmission atau socialization, dan entertainment, dan keseharian siswa, baik untuk tugas sekolah maupun koordinasi akademik. Dan yang keempat, yaitu konteks studi, di mana konteks studi ini merupakan lingkungan strategis SMK Negeri 48 Jakarta yang menjadikannya lokasi ideal untuk memahami bagaimana siswa vokasi memaknai media sosial sebagai ruang pengembangan diri dan profesionalisme. Berikutnya, hasil analisis penelitian kami, yakni yang pertama, yaitu pada dimensi surveillance, yaitu kewaspadaan digital dalam pemantauan informasi akademik mandiri, di mana narasi pengalaman dalam dimensi surveillance ini didefinisikan sebagai aktivitas pemantauan lingkungan digital secara rutin oleh siswa untuk memperoleh informasi akademik yang bersifat mendesak. Hal ini didukung oleh temuan lapangan yang menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen navigasi harian guna meminimalisir risiko ketertinggalan pengumuman sekolah. Kedekatan siswa dengan gawai menciptakan pola pengawasan otomatis yang dimulai sejak pagi hari, sebagaimana diungkapkan oleh Ica sebagai informan A, yaitu baru bangun biasanya belum langsung beraktivitas, tapi pasti pegang HP dulu dan buka WhatsApp. Yang pertama dicek itu grup kelas sama grup angkatan, soalnya pengalaman sebelumnya pernah ketinggalan info tugas tambahan yang dikasih mendadak, jadi sekarang agak lebih waspada. Dari penjelasan jawaban Ica sebagai informan tersebut, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bagi Ica sebagai informan A, media sosial berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk menjaga kesiapan akademiknya. Tindakan ini diperkuat oleh pengakuan Ucup sebagai informan B yang memiliki prioritas serupa dalam memantau dinamika kelas, di mana jawabannya Ucup yaitu
Yang pasti aku buka itu WhatsApp dulu, terutama grup kelas. Soalnya di situ biasanya ada info penting dari guru, kayak tugas atau perubahan jadwal. Berdasarkan jawaban dari ucap sebagai informan B, memvalidasi bahwa grup percakapan digital adalah kanal utama untuk sinkronisasi informasi sekolah yang tidak bisa diabaikan. Selain informasi formal, Fakhri sebagai informan C dan Eboy sebagai informan D juga melakukan pengawasan spesifik pada industri dan lowongan freelance untuk memperluas cakrawala di luar kurikulum. Dari integrasi berbagai narasi ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan atau surveillance bagi siswa SMK Negeri 48 Jakarta mencakup aspek perlindungan dari ketertinggalan informasi sekaligus pencarian peluang pengembangan diri. Berikut yang kedua yaitu dalam dimensi interpretation atau konstruksi makna melalui verifikasi informasi dan opini kolektif. Dalam dimensi interpretasi ini, siswa memaknai media sosial sebagai ruang untuk membedah informasi yang kompleks dan memverifikasi validitas konten melalui perspektif kolektif. Ada dukungan atas hal ini terlihat dari sikap kritis siswa yang tidak langsung menelan informasi viral, melainkan melakukan proses perbandingan antar platform. Ada kemampuan kognitif dalam mengolah pesan ini tercermin dari pernyataan Eboy sebagai informan B yang cenderung skeptis terhadap isu populer, di mana jawabannya Eboy sebagai informan B yaitu, aku justru biasanya agak skeptis kalau sesuatu terlalu viral. Aku akan coba lihat dari berbagai sumber, bandingin, terus lihat juga siapa yang menyampaikan. Jadi, aku lebih fokus ke validitasnya, bukan sekadar viralnya. Berdasarkan jawaban dari Ebo sebagai informan D tersebut, memposisikan dirinya sebagai pengguna aktif yang melakukan verifikasi data untuk menghindari hoax. Senada dengan hal tersebut, Ica sebagai informan A menggunakan fitur interaktif untuk memperkaya sudut pandangnya sebelum mengambil kesimpulan, yakni jawaban Ica sebagai informan A yaitu, biasanya aku lihat dulu dari beberapa akun, enggak cuma satu. Terus aku juga baca komentar, karena kadang di komentar itu ada orang yang ngasih klarifikasi atau sudut pandang lain. Menurut jawaban Ica sebagai informan A tersebut membuktikan bahwa kolom komentar berfungsi sebagai ruang validasi kolektif yang membantu siswa memahami konteks suatu isu secara lebih utuh. Penjelasan ini menunjukkan bahwa proses interpretasi siswa melibatkan analisis logika dan bantuan pendapat orang lain untuk membentuk opini pribadi yang kuat. Secara keseluruhan, dimensi ini menggambarkan transformasi siswa dari sekadar penerima pesan menjadi analisis informasi yang berhati-hati. Kemudian yang ketiga yaitu pada dimensi values transmission atau socialization, yaitu internalisasi norma profesionalisme dan adaptasi nilai sosial. Di mana dalam dimensi values transmission atau socialization ini didefinisikan sebagai proses penyerapan norma, etika profesi, dan identitas sosial melalui konten yang dikonsumsi siswa di ruang digital. Hal ini didukung oleh kecenderungan siswa untuk mengadopsi gaya hidup atau etika kerja yang ditampilkan oleh figur inspiratif maupun alumni sukses di media sosial. Proses internalisasi nilai-nilai ini sangat dirasakan oleh Fakhri sebagai informan C dalam membentuk pola pikir profesionalnya yang lebih moderat, di mana jawaban Fakhri sebagai informan C yaitu, dari media sosial aku belajar bahwa satu isu bisa dilihat dari banyak perspektif. Itu bikin aku jadi lebih terbuka dan enggak gampang menghakimi. Dari jawaban Fakhri sebagai informasi C tersebut memaknai media sebagai guru virtual yang mengajarkan nilai toleransi dan keterbukaan dalam bersosialisasi di tengah keberagaman pendapat. Sejalan dengan narasi tersebut, menurut jawaban Eboy,
selaku informan D juga menyerap nilai mengenai pentingnya integritas dan citra diri dalam dunia profesional melalui pengamatannya di media sosial, di mana jawaban E-boy sebagai informan D yaitu, aku jadi lebih sadar kalau apa yang kita posting itu mencerminkan siapa kita, jadi aku lebih berhati-hati. Pengennya apa yang aku share itu bisa kasih kesan kalau aku orangnya serius dan kompeten di bidangku. Menurut kutipan E-boy sebagai informan D tersebut memperkuat temuan bahwa media sosial bertindak sebagai agen sosialisasi yang membentuk standar perilaku siswa agar selaras dengan ekspektasi dunia kerja. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa siswa menggunakan media sebagai cermin untuk mengevaluasi kepantasan diri serta membangun identitas digital yang tetap berpijak pada nilai-nilai kesantunan. Dengan demikian, fungsi transmisi nilai atau pada dimensi values transmission atau socialization ini berhasil memfasilitasi siswa dalam mengadopsi standar profesionalisme masa depan melalui adopsi perilaku yang positif dan terencana. Kemudian, pada dimensi terakhir yaitu entertainment atau hiburan, di mana judulnya eskapisme digital dan stimulasi kreativitas berbasis hiburan, di mana dalam dimensi entertainment ini dimaknai sebagai sarana katarsis emosional dan stimulasi kreativitas yang membantu siswa meregulasi tingkat stres akibat beban akademik. Dukungan atas penjelasan ini terlihat dari pola penggunaan media sosial sebagai pelarian sejenak untuk memulihkan kondisi mental saat jeda sekolah. Menurut jawaban Ica selaku informan A mendeskripsikan pemanfaatan platform video pendek sebagai alat relaksasi yang efektif, di mana jawaban Ica selaku informan A yaitu biasanya langsung buka TikTok, scroll aja tanpa tujuan. Itu jadi semacam pelarian sih dari capeknya tugas atau pikiran, lumayan lega, walaupun cuma sebentar, tapi cukup buat menenangin pikiran. Menurut jawaban Ica selaku informan A tersebut menunjukkan bahwa hiburan digital berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap kejenuhan rutinitas belajar. Namun, terdapat temuan unik lainnya pada jawaban Zizi selaku informan E yang melihat sisi lain dari hiburan tersebut sebagai aktivitas yang tetap memiliki nilai guna, yakni di mana jawaban Zizi selaku informan E yaitu batasnya agak tipis antara hiburan sama belajar. Tetap ada unsur produktifnya, tapi kalau aku lagi nonton santai, seringkali aku tetap mikir, ini bisa jadi ide nggak ya? Menurut jawaban dari Zizi selaku informan E, memvalidasi fenomena hiburan produktif di mana kegiatan bersantai sekaligus menjadi momen pencarian inspirasi bagi tugas-tugas kreatifnya. Penjelasan ini pendukung membuktikan bahwa bagi siswa SMK Negeri 48 Jakarta, hiburan ini tidak sampai bersifat pasif, melainkan bisa menjadi pemantik ide-ide baru. Penutup dari analisis ini menegaskan bahwa keempat fungsi media tersebut, yakni fungsi surveillance, interpretation, value transmission atau socialization, dan entertainment, saling berkelindan dan dalam membentuk pengalaman komunikasi yang utuh dan fungsional bagi siswa kelas 11 SMK Negeri 48 Jakarta. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa narasi pengalaman siswa kelas 11 SMK Negeri 48 Jakarta menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap fungsi media telah bergeser dari sekedar konsumsi pasif menjadi keterlibatan aktif yang fungsional. Integrasi keempat dimensi media ini terbukti menjadi pilar utama yang mendukung kelancaran akademik serta pengembangan profesionalisme siswa di era digital. Ada keberhasilan siswa dalam menyimpan kebutuhan informasi, verifikasi data, internalisasi nilai, dan regulasi emosional mencerminkan tingkat literasi media yang matang. Dengan demikian,
Media sosial bagi siswa SMK Negeri 48 Jakarta bukan lagi sekadar platform hiburan, melainkan ekosistem digital yang krusial dalam membentuk pola pikir dan perilaku mereka sehari-hari. Kemudian pada sebuah pembahasan, kami menemukan bahwa terdapat 5 poin yang lebih penting, yaitu yang pertama ada sinergi temuan dan teori, di mana sinergi temuan dan teori ini di dalamnya di mana penelitian ini mengonfirmasi bahwa siswa memaknai media sosial melalui 4 dimensi fungsional teori dan media bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan stabilitas emosional. Yang kedua, surveillance. Dalam dimensi surveillance atau pengawasan ini, siswa aktif memantau kebijakan akademik dan tren industri kejuruan, dan hal ini, dimensi surveillance, jalan dengan teori dalam buku Media Now karya Strauber, rilisan buku tahun 2010 yang mengenai upaya individu mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan dan kewaspadaan sosial dalam ekosistem pendidikan. Yang ketiga, dalam dimensi interpretation dan values transmission atau socialization. Dalam kedua dimensi ini, media sosial menjadi ruang interpretasi melalui seleksi akun panutan dan internalisasi etika profesional. Melalui kedua dimensi ini bahwa kedua dimensi ini sesuai dengan asumsi pada buku John dan Foss rilisan tahun 2009, yaitu proses ini membantu siswa mengadopsi norma sosial dan membangun identitas diri yang relevan dengan kelompok sebaya maupun ekspektasi karir masa depan. Yang ketiga, yang keempat, yaitu dimensi entertainment atau hiburan, di mana dalam dimensi ini ditemukan fungsi katarsis emosional yang kuat. Media sosial berperan sebagai mekanisme healing dan pelarian dari beban tugas produktif yang menjenuhkan, memberikan relaksasi psikososial bagi siswa di tengah rutinitas formal sekolah. Yang terakhir yaitu keselarasan studi terdahulu, di mana dari temuan hasil penelitian kami tadi, yaitu ditemukan bahwa temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa platform digital adalah sarana strategis untuk pemenuhan informasi harian, pembentukan citra diri, dan penyaluran motif personal remaja. Berikutnya, dari pembahasan hasil analisis kami, yaitu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, validasi teori konvergensi, yaitu temuan penelitian ini selaras dengan buku Media Now karya Strauber rilisan tahun 2010, di mana siswa SMK Negeri 48 Jakarta terbukti menjadi audiens aktif yang memiliki otonomi penuh dan dalam memilih dan mempersonalisasi konten media untuk fungsi surveillance, serta menghindari disinformasi melalui dimensi interpretation. Yang kedua, yaitu dalam aplikasi metodologi naratif, di mana dalam menggunakan pendekatan John W. Creswell dalam bukunya, di mana penelitian ini terbukti berhasil menangkap esensi pengalaman individu secara kronologis. Narasi siswa mengenai values transmission atau socialization dan entertainment tersusun menjadi potret kehidupan remaja utuh dan sistematis. Yang ketiga yaitu manifestasi fungsi media, di mana pengalaman siswa dalam menggunakan media sebagai alat pengawas, interpretasi, sosialisasi, dan hiburan merupakan manifestasi nyata dari integrasi antara data lapangan yang dinamis dengan landasan teoritis ilmu komunikasi yang kuat. Yang terakhir yaitu ada kontribusi akademik, di mana keselarasan antara cerita subjek dengan literatur global mempertegas kualitas penelitian ini membuktikan bahwa fungsi media saat ini adalah dialog aktif antara teks media dengan pengalaman pribadi siswa. Dari keseluruhan poin kesimpulan tersebut, maka dapat disimpulkan untuk menjawab fokus penelitian kami, yaitu
Keterkaitan penelitian ini dengan buku media karya Straubar terlihat jelas pada temuan mengenai bagaimana siswa SMK Negeri 48 Jakarta mengoperasikan media sebagai bentuk kontrol pengguna aktif. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa di era konvergensi, audiens telah bertransformasi menjadi konsumen yang mampu memilih dan mempersonalisasi konten sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dari data informan tersebut membuktikan hal ini melalui narasi mereka yang secara sadar memilih platform tertentu untuk fungsi surveillance atau penentuan atau pemantauan informasi sekolah yang bersifat mendesak. Dengan demikian, perilaku siswa ini memvalidasi fungsional teori bahwa media digital saat ini memberikan otonomi penuh kepada individu untuk menentukan realitas sosialnya sendiri. Ada penerapan dimensi interpretation dalam penelitian ini juga selaras dengan konsep literasi media yang ditekankan dalam buku Media Now karya Straubar, yakni dalam mengelola arus informasi yang masif. Para informan menarasikan bahwa mereka tidak sekadar menerima pesan, tetapi aktif memberikan makna atau interpretasi melalui diskusi kelompok demi menghindari disinformasi. Proses kognitif ini mencerminkan bagaimana masyarakat informasi modern, khususnya remaja, menggunakan media untuk membangun pemahaman yang koheren tentang dunia di sekitar mereka. Ada keterkaitan ini menunjukkan bahwa fungsi media bukan lagi searah, melainkan sebuah dialog aktif antara teks media dengan latar belakang budaya serta pengalaman pribadi para siswa. Secara metodologis, penelitian ini dibuktikan melalui pendekatan naratif milik buku John W. Creswell yang digunakan untuk menangkap esensi pengalaman individu secara kronologis dan mendalam. Dalam buku Creswell menekankan bahwa penelitian kualitatif harus menceritakan kembali kisah hidup informasi untuk menemukan makna subjektif dari fenomena yang sedang diteliti. Dari narasi siswa tersebut mengenai fungsi value transmission dan entertainment berhasil disusun menjadi sebuah potret kehidupan remaja yang utuh sesuai dengan kaidah penulisan naratif pada buku Creswell. Oleh karena itu, konsistensi antara cerita para siswa dengan analisis dimensi media membuktikan bahwa instrumen penelitian ini telah bekerja secara efektif dan sistematis. Sebagai kesimpulan akhir, seluruh jawaban informan tersebut mengenai cara mereka memaknai media telah terbukti memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan teori konvergensi dari Straubar atau buku Media Now serta materi analisis naratif dari buku Creswell. Ada pengalaman siswa tersebut dalam menggunakan media sebagai alat pengawas, interpretasi, sosialisasi, dan hiburan merupakan manifestasi nyata dari teori-teori yang telah dipaparkan pada bab 1 hingga bab 2. Integrasi antara data lapangan yang dinamis ini dengan landasan teoritis yang kuat ini mempertegas validitas hasil penelitian dalam lingkup ilmu komunikasi. Keselarasan ini memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi data, melainkan mampu memberikan kontribusi akademik yang berdasar pada literatur global yang relevan. Dari pembahasan kesimpulan tersebut bahwa dapat diberikan juga saran dari penelitian kami, yaitu bagi pihak sekolah disarankan untuk lebih peka terhadap fungsi interpretasi dan sosialisasi media dengan cara menyisipkan nilai-nilai karakter dalam konten digital resmi milik sekolah. Mengingat siswa sangat aktif dalam memantau informasi, pengemasan pesan edukasi yang lebih visual dan interaktif dapat meningkatkan efektivitas penyampaian norma serta aturan sekolah. Selain itu, guru dapat memanfaatkan media sebagai ruang diskusi kritis yang untuk mengasah kemampuan literasi siswa dalam membedakan informasi yang valid dan yang valid. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah ketergantungan siswa pada media menjadi sebuah kompetensi digital yang bermanfaat bagi masa depan profesional mereka.
Kemudian, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas fokus penelitian pada dampak psikologis dari fungsi hiburan media atau fungsi entertainment yang sering dijadikan pelarian utama oleh siswa. Perlu ada eksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana batasan antara identitas digital dan identitas asli siswa semakin kabur akibat intensitas penggunaan media yang tinggi. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan metode longitudinal untuk melihat perkembangan narasi pengalaman siswa seiring dengan perubahan tren platform digital yang sangat dinamis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi studi komunikasi remaja yang lebih komprehensif dalam konteks pendidikan kejuruan di Indonesia. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok 2 mengenai analisis naratif pengalaman fungsi media siswa kelas 11 SMK Negeri 48 Jakarta. Kami menyadari bahwa sebuah penelitian bukanlah akhir, melainkan awal dari diskusi yang lebih bermakna. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Bapak atau Ibu dosen serta rekan-rekan kami yang berikan selama presentasi ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bagi kita semua dalam melihat hubungan manusia dengan teknologinya. Akhir kata, kami memohon maaf atas segala kekurangan selama penyampaian. Terima kasih atas apresiasinya dan kami siap untuk melanjutkan ke sesi diskusi maupun tanya jawab. Selamat pagi.